Dan Pak Utsli akan ceritakan pengalaman IPO Go Public sehingga membawa perusahaan menjadi sangat maju dan berkembang. Saat ini ekspansi sudah di mana-mana ya Pak ya, sudah masuk di refinery dan bahkan sebentar lagi akan masuk di biodiesel ya Pak ya. Dan perkembangannya sungguh luar biasa. Kode sahamnya MGRO ya Pak ya. Oke, kepada Pak Utsli dipersilakan Pak. Oke, selamat sore semua teman-teman. Ya, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadirannya di kampus MTU, dan saya terima kasih juga semua atas undangannya untuk bagaimana sharing kita dengan teman-teman kita pengusaha dari INTI. Ini banyak ya, dari Apung Dolsu, semua Pak Herman semua sudah nggak asing lagi, semua banyak yang udah kenal ya. Terus tentunya dari Bursa Indonesia, Pak Victor, Pak Ridwan dari Bank Dynamic, kemudian Pak Darmin yang membawa kita IPO tadi sudah disampaikan, juga Pak Rektor ya, Pak Rektor kita untuk menjalankan universitas kita. Jadi saya kira ini cukup lengkap, pasien lihat semua panitia ya, terima kasih terselenggara acara ini dengan baik. Juga tadi Bu Jeni yang sudah berangkat ke airport. Saya kira saya sebelum memulai ini mungkin alangkah baiknya saya ingin mengenalkan diri dulu. Mungkin ada juga yang belum mengenal ya. Kebanyakan sudah, tapi ini kebetulan saya bawa company profile kita supaya kita sedikit overview singkat saja. Saya lebih senang mau sharing tadi yang disampaikan itu Pak Mintor. Bagaimana saya ingin sharing dengan teman-teman pengusaha di Medan untuk bisa poin-poin penting kenapa kita harus IPO. Jadi saya overview sedikit tentang perusahaan kita dulu ya, dan Bapak Group. Next, bisa, oke, ya, coba ya, oke. Ini kita punya message ya, bagaimana kita bisa menjadi salah satu pemain ya di industri sawit, salah satu perusahaan yang terbaik. Kemudian kita menerapkan human resources yang baik, kemudian teknologi dan financial yang subtle yang kuat. Ini salah satu kita ambil salah satu pabrik kita ya yang di Riau. Ini kantor kita yang di sini yang kita tempatin. Kita kantor kita di lantai 27 sampai 29. Jadi yang di sini 25. Jadi kita rencanakan 3 lantai untuk kampus, 24, 25 yang sekarang kita tempatin ini, kemudian 26 di atas. Jadi 3 lantai ini untuk kampus kita Mahkota Unggul, kemudian ada NTU Academy, khusus seperti kita membuat seminar ini lebih nanti yang mengadakan nanti ke NTU Academy. Kemudian di bawah juga ada kantor kita dari panggil kita. Hari ini hadir juga Pak Tony, tadi Mas Guru ya, sama-sama Pak Hans semua. Jadi kita ini ada gedung ini kita kenapa integrate, supaya kita tinggal naik turun saja, koordinasinya lebih gampang naik turun saja. Oke, ini visi kita ya. Kemudian ini perjalanan kita ya, saya singkat aja, adalah di 2002 kita start pabrik pertama ya, pabrik pertama kita sebenarnya dari tahun 92 itu kontraktor pabrik kelapa sawit ya, belum sampai ke kelapa sawit, tapi kontraktor yang pengerjaan besi ya, konstruksi besi. Kemudian nanti kita membangun banyak perusahaan-perusahaan sawit yang ada di Medan ini, terutama beberapa perusahaan besar meminta kita bangun pabrik kelapa sawitnya. Kita mulainya dari kontraktor,
Kemudian kita start bangun pabrik kelapa sawit kita yang pertama, yaitu di Riau, di Kandis tahun 2002. Kemudian lanjut 2004 yang di Tebing Tinggi itu sekarang udah cepat ya, 1 jam saat dari sini. Kemudian 2009 kita ada bangun lagi pabrik. Jadi hampir dari sejak 2002 itu 1 atau 2 tahun kita bangun pabrik kelapa sawit. Karena cukup kemarin itu sangat bagus ya marginnya ya. Jadi pengembangan kita itu rata-rata. Dan sekarang ini kita 7 pabrik kelapa sawit. Kemudian kita ada refinery yang sudah jalan di tahun 2019. Refinery kita jalan. Di 2018 kita IPO. Sebenarnya holding company kita itu di 2011 sudah kita bentuk. Cuma memerlukan waktu yang panjang sekali untuk sampai dengan go public. Jadi ceritanya hampir 7-8 tahun ya, dari 2011 rencananya. Saya masih ingat di tahun 2009 itu saya jalan-jalan ke Solo, salah satu saudara saya itu di sana. Ada satu saudara kita itu sepengambilan lah ya, istrinya sama istri saya, kakak adik. Saya jumpa dia bilang kita mau rencana IPO. Saya bilang apa bisa? Industri kerupuk ini mau IPO, saya bilang. Kamu ada satu. Dia bilang bisa, kenapa nggak bisa? Kita udah rencanakan mau IPO. Disitulah malam kita diskusi di tahun 2008 itu. Saya mendengar dia itu, saya ceritakan tentang industri kita yang sudah pada saat itu kira-kira ada 3-4 pabrik. Dia bilang sudah bisa, kenapa harus tunggu? Jadi di situ itu saya pulangnya itu langsung saya cari beberapa sumber. Yang penting saya senang ya belajar open mind belajar, dan semua saya belajar dari dia kenalkan Pak Vincent dulu, bukan Pak Darmin kemarin, Pak Vincent yang di Jakarta, kenalkan bagaimana dia sekuritas juga, sekarang udah diambil oleh perusahaan Korea ya. Itu saya banyak diskusi juga sampai dia beberapa kali ke Medan untuk meyakinkan seluruh stakeholder bahwasanya plus poinnya sangat banyak untuk IPO. Hampir kalau boleh saya katakan di sini 1/10 lah, negatifnya lead 1 aja lah. Kalau plus poinnya 10, benar apa yang Pak Pinto sampaikan itu, plus poinnya banyak sekali. Jadi kalau kita di sini perusahaan yang ada di teman-teman yang ada perusahaan di Medan, jenis usaha apa saja, kalau kira-kira apa, kita udah memikirkan dari sekarang untuk IPO. Karena kalau kita kemarin itu setelah saya berbicara, ada beberapa shareholder masih sanksi, banyak negatifnya, nanti kita diawasin banyak pihak, di publik, gak boleh salah, gini, terlampau banyak listnya yang kita khawatirkan. Jadi kapan lagi kita mau IPO? Itu perlu 7-8 tahun perjuangan untuk meyakinkan. Begitu semua ini 3 setuju, ini 2 kurang setuju. Setelah semua kita gabung, 5 setuju, 2 kurang setuju. Terus saja sampai nggak selesai. Kekhawatirannya banyak, ini itu. Jadi sampai terakhir saya bilang udah Pak Darmin di Medan, nggak usah sampai Jakarta, yang di Medan aja. Jadi supaya kapan aja Pak Darmin datang kasih informasi bisa. Jadi itulah menjadi kita titik untuk apa? Juga terus terang Pak dari komisaris utama dari Mark Dynamic kemarin jumpa, dia udah nggak usah pikir panjang Pak Jin ya. Pak Chin, ya Mr. Chin. Saya masih ingat dia orang Malaysia. Jadi dia bilang sama Bu Mili ya, komisaris utama kita juga yang hadir. Ya, udah. Bu Mili tanya, gimana Mr. Chin? Kira-kira kita IPO gimana? Kan udah duluan ya, Mak Dynamic 2017, kita 2018. Jadi Pak Chin bilang, sudah gak usah pikir panjang, jalan aja, aman itu. Jadi memang kita seperti IO yang membawakan Pak Herman, Pak IO yang membawakan kita. Jadi gak usah pusing,
Kalau ada apa kita konsultasi saja kan, bawakan kita ke IPO apa yang kurang apa semua kita persiapkan. Oke, ini kurang ini lagi. Oke. Jadi sampai memang dari pendaftaran sampai 6 bulan, tapi persiapannya itu yang berat gitu. Meyakinkan semua sampai terakhir semua oke, kita go public. Sampai di 2018 kita go public. Dapatkan dana 158 miliar kemarin ya. 20% kita keluarkan ke publik, dapat 158 miliar. Itulah yang kita gunakan untuk bangun refinery. Kemarin sudah pakai uang kita sendiri saya masih ingat 120 miliar taruh 3 tahun. Nggak berani, maju nggak berani, karena kita udah ke bank, setelah selesai bangun, bank support nggak modal kerja. Kita oke lah, kita dari hasil kita laba itu kita 300-an miliar kita investasi. Nanti modal kerjanya kan katanya perlu 2 kali lipat lagi, ada perlu 600-700 miliar. Bagaimana bank support? Jadi nggak jadi. Kita beli mesinnya ada taruh 120 miliar taruh 3 tahun, nggak berani. Bayangkan itu menggunakan bank berapa ya? Begitu kita IPO kita jadikan. Begitu sudah jadi, makanya Pak Pintor bilang, udah jangan khawatir, akses keuangannya kita nanti lancar. Oke, saya ya percaya gitulah ya. Tapi masih kekhawatiran itu masih ada, masih tinggi. Terus oke, tapi benar, terus terang benar. Dulu kan kita cari-cari direksi bank ya, GM saja ketemu susah. Sekarang ini mereka yang datang ke kita, terus terang. Bank BNI direksinya langsung kemarin ke lantai 29 yang di sini. Bank BNI, Bank Mandiri ya, semua GM-nya semua rata-rata udah kemarin dan duduk sama berapapun kalian, sampai dia bilang gini, direksi salah satu direksi dia bilang, saya punya wewenang ini 32 triliun katanya. Jadi silakan saja kalian mau pengembangan apa, saya siap support. Sudah dikasih jaminan begitu. Jadi kita sekarang ini mikirkan apa yang mau kita akuisisi, mana yang mau kita. Jadi kita untuk pengembangan saja kita udah memikirkan kan. Operasional udah kita hire yang memang ada bagiannya. Dulu kita takut orang banyak yang ngawasin publik. Makin banyak yang pihak yang ngawasin kita makin bagus. Dan kita kerja kita jadi enteng, lebih enteng kan, lebih jalannya lebih bagus. Jadi akses keuangan itu sangat-sangat bagus sekali. Kemudian ini yang kita alami ya, mungkin karena saya nggak ngerti ya dari bank melihatnya dari sudut mana. Tapi yang jelas saya ingin sharing pengalaman itu. Kemudian satu cerita tadi Pak Victor minta saya cerita, kenapa IPO ini penting sekali ya. Sebenarnya gini, dulu 2007 ada ambil satu kebun, 2008 lah dealnya, ada kebun besar 8.300 hektar di Sumatera Selatan. Di situ itu kita begitu beli 120 miliar itu sudah begitu beli 1 bulan gitu udah ditawarin untuk kebetulan BUMN ya, Bukit Asam. Pas Bukit Asam itu kuasa pertambangannya itu ada di bawah kita HGU, mereka di bawah kuasa pertambangan itu dimiliki oleh BUMN. Begitu kita ambil mereka sudah tawarin 200 miliar, naik lagi 300 miliar. Jadi saya bilang nanti dulu, jangan cepet-cepet. Ini sudah mulai goyang, udah naik ke 700 miliar, udah goyang semua kan. Saya bilang jangan dulu, kita IPO dulu, karena di sini 2011 itu kan saya udah holding company, udah gencar-gencarnya mau IPO. Karena di situ harga yang tercatat di buku pada saat itu satu lembar itu lebih kurang, saya masih ingat modal yang di store itu modal kita 50-an miliar. Nilai bukunya itu ya satu lembar 1 juta lah ibaratnya. Ini ditawarin sampai dengan naik terus sampai di 2014 1,2 triliun. Jadi 10 kali lipat. Jadi nilai bukunya 1 juta, ini kira-kira 10 sampai 11 juta nilai sahamnya. Saya cerita ini, angka 10 juta itu dikali kalau dari PPH 25 itu kan angkanya kan 25%.
25% dikali berarti angkanya berapa? Dari selisih 55 miliar dengan 1,2 triliun lebih. Jadi itu dikali 25%. Wah, saya bilang itu angkanya bisa beli gedung itu. Dan benar, kalau kemarin kita IPO di 2011 atau 2012, kita di 2014 kan deal 1,2 sekian triliun. Itu angkanya yang kita bayar pajak itu memang dapat penghargaan, seperti tadi dapat penghargaan. Pembayar pajak terbesar pada tahun itu di 2014. Itu saya ingat deal, kemudian angka yang kita bayarkan hampir 200 miliar. Ya, gedung 9 lantai ini ya kira-kira gitulah. Gedung ini kita serahkan ke pemerintah, kira-kira gitu. Tapi kalau kita go public, kita 700-an, ekuitas kita 700-an miliar, dikali 0,5 saja seluruh saham founder, begitu kita mau IPO, itu dikalikan 0,5 saja. Bukan 0,5 dikali 700-an miliar itu kan sekitar baru berapa? Baru 0,5 sekitar 3,5 miliar, lebih kurang kan? 3,5 sampai 4 miliar. Itu seluruh saham kita udah bayar, berapapun nanti sahamnya itu mau dari 1 juta menjadi 10 juta, mau 20 juta satu masa, itu bebas total, nggak ada bayar PPh lagi. Bayangkan bedanya ya, 3,5 miliar itu pun seluruh saham 3,5 miliar, dibandingkan dengan tadi 25% PPh. Angka yang kita bayar cukup luar biasa. Itu baru satu unit bisnis yang kita jual kemarin, karena mereka perlu batu bara kan, terpaksa kita jual kan. Jadi bedanya sangat jauh sekali. Baru-baru ini juga kita akuisisi, itu juga saham juga sama, juga bayar pajaknya dihitung-hitung miliaran. Jadi sampai wah ini kita hanya jual sekian aja, PPh yang harus kita bayarkan sudah sekian banyak gitu kan. Dan saya ingin cerita, banyak yang lebih besar perusahaan kita itu, lebih besar dari kita itu, perusahaan sawit di Medan ini banyak ya. Tapi mereka kenapa sulit? Karena sudah terlalu besar size-nya. Kalau mau dikonsolidasi dan apa itu semua perlu bayar pajak kan? Semua dibayar harus bayar pajak. Hitung-hitung triliunan nggak jadi mereka ke IPO karena pajak yang harus dibayarkan di depan cukup besar. Jadi jangan tadi motonya, jangan tunggu besar dulu baru kita IPO. Jadilah besar dengan IPO. Betul. Jadi kita banyak manfaatnya. Mindset kita harus open. Jangan kita berpikiran konvensional. Tadi udah survei, memang survei ini benar di banyak majalah saya baca gitu juga. Bahwa generasi ke-1 itu generasi pertama oper kan generasi kedua hanya yang bisa bertahan cuma 30% tadi, 30%. Kalau generasi kedua itu ketiga hanya tinggal 13%. Ke generasi keempat selesai, tutup, semua hilang. Ya kan? Apa yang kita mau sepanjang kita usaha kita mau selesai, ya kan? Oke lah, kita generasi kedua kita masuk di 30%. Oke, masuk 30% kan? Tapi nanti next tinggal 13% dan selebihnya hilang. Apa kita punya mau itu? Ini saya tanya teman-teman pengusaha kan? Kita ibaratnya ini loh kita kerja ya, sekarang ini kita kerja, nanti operkan ke generasi berikut, dia estafet terus dan makin besar. Bukan Coca-Cola ya, di Amerika banyak lah contoh-contohnya. Sampai sekarang yang founder yang dulu tahun 18 sekian itu 1800-an itu masih eksis sampai sekarang dan tambah besar. Jadi kita harus berpikiran untuk open minded. Jangan kita banyak kelebihannya, banyak poinnya. Jadi ini yang saya ingin sampaikan, bahwasanya kita punya perusahaan sudah 3, ini masuk tahun keempat, bulan Juli kemarin itu yang baru lewat udah genap 4 tahun. Kemudian ini mau masuk ke tahun kelima. Jadi kalau Magdynamic udah masuk ke tahun 5 ya. Jadi kita selisih 1 tahun aja. Oke. Ini kita bergerak di bidang masih sawit semua, masih sawit.
Untunglah kemarin ini karena modal kerja kita didukung oleh bank, kemarin kan di stop pelarangan ekspor gitu kan. Banyak pabrik kelapa sawit semua tangki timbunnya penuh, modal kerjanya habis gas. Terakhir tutup, nggak terima buah. Kita malah panen, banyak yang masuk ke kita karena kita lancar kan pembayaran semua apa, dan kita ada syukurin tangki timbun kita ada di pelabuhan, ada 26 unit, jadi bisa kita beli. Jadi situasi-situasi tertentu itu cash flow itu penting sekali. Kita memerlukan, kita kemarin baru dihitung stok kita di tangki saja angkanya 800-an miliar stoknya, nggak bisa keluar. Tapi kita masih, daya tampung kita masih ada, cash flow kita masih ada. Jadi orang udah gak berhenti beli, kita beli terus. Kita beli dapat murah. Jadi marginnya bisa yang kerugian kemarin bisa tertutupi, ya. Ini BUD BUC kita, ya. Sebagian masih di atas. Pak Fuad, ya. Si Direktur Independen Pak Koni, ya. Bu Billy di belakang, Bu Lili, kemudian Komisaris Independen kita sama Pak Usman. Ini perusahaan keluarga, kebanyakan keluarga, Pak Fuad aja yang bukan, dan Komisaris Independen. Ini saya cerita kenapa? Kalau keluarga itu biasanya itu ujung-ujungnya kalau udah anak generasi kedua itu kenapa tinggal 30%? Karena udah anak ikut campur, nanti menantu ikut campur, sudah mulai nggak cocok pendapat apa semua. Kalau kita founder kita udah tahu beradu argumen itu tajam-tajam, tapi selesai itu kita cari solusi kan, bukan untuk menangkan ego kita. Tapi kalau udah anak udah nggak ngerti dia ego-egoan kan, saya kenapa digituin kan di meeting kan gitu kan, kenapa pendapat saya nggak terima, mulai persoalan. Jadi perusahaan keluarga transformasi ke perusahaan yang lebih profesional itu bagus, jangan kita sanksi. Kalau perusahaan kita ini perusahaan tertutup, ya, yang bernilai ketika kita handle. Begitu kita nggak handle, itu nilainya merosot. Karena saham-saham itu orang melihat keadaan pada saat itu, anak bisa nggak seperti bapaknya nanti, ya kan? Jadi kita harus pikir agak panjang, jauh ke depan. Jangan sekarang ini wah nanti di apa, kemudian ada banyak yang 2 buku lah, 3 buku gitu kan, ya supaya untuk bank lain apa. Sekarang saya cerita ya, sekarang sudah zaman digital, sudah zaman transformasi yang sudah transparan. Bank ya, appraisal yang dikasihkan ke bank itu nanti connect dengan OJK. Itu jangan main-main, ya. Semua udah nggak bisa, ya. Sulit. Kita mau alip-alipan dengan pajak itu sudah sulit. Oh, kita larikan laba ke luar negeri, transfer pricing karena kita pasarnya, kita bisa persoalan. Jadi banyak hal. Dulu memang iya nggak usah IPO kan, tapi sekarang saatnya kita dorong, kita sharing ini supaya makin banyak perusahaan yang go public, sehingga ya investor juga banyak pilihan kan. Kita coba dengan 13 juta di Sumatera Utara penduduknya cuma 180 ribu investornya. Itu jauh kali. Kalau secara nasional kita cuma sekitar berapa? Ya, nggak sampai 1%. Tapi kita lihat banding dengan China, kita sebenarnya 20 tahun dengan China. China sekarang berapa persen? Saya kira sekarang udah di atas 10%. Lebih ya? Lebih. Singapura 16, di Malaysia 7, sekian persen. Thailand saya nggak tahu. Kira-kira gitu. Rata-ratanya di 10%. Jadi jangan heran kalau di Singapura itu yang tukang-tukang bersih itu punya saham dia, ya kan? Dia pakai gelang emas, saya lihat, wah ini gelang emas ini, tukang bersih, karena dia ada saham. Jadi jadi investor itu nggak ada di sini. Sama dengan China, sama dulu yang 20 tahun lalu mana ada yang kenal apa saham, investor jangka panjang, investasi saham. Tapi sekarang ini dengan zaman pakai handphone saja pun kita udah bisa beli saham, sudah banyak ya. Mungkin persentasinya bisa naik lah, mudah-mudahan 1%.
Bayangkan, orang udah 10%, kita cuma 1%. Dari 260 juta penduduk, kita cuma 2 jutaan aja. Tapi kalau kita 26 juta contohnya investor, banyak orang yang udah sejahtera gitu, sama-sama. Jadi kita sharing profit, kita juga didukung oleh bank untuk investasi, finansialnya kita bisa investasi. Ini presentasi yang kita punya presentasi kepemilikan lah ya, ada 99,9% itu PT BIM, kemudian ada Dumai Paricipta Abadi itu adalah Tangki Timbun, kepemilikan 70%. Ini presentasi lah ya untuk kepemilikan dari kita, ada lokasi kita ada di 3 tempat, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan. Sumatera Selatan kita ada kawasan industri yang nanti akan kita pengembangan, dan banyak lagi kita akan ini ISO kita udah standar semua, kita udah punya standar yang ISO 9001 semua kita penuhi standar yang internasional. Kemudian rekanan kita ini ya, kita bayar, kita jual mereka, banyak kerjasama juga. Ini Tangki Timbun kita yang di Dumai ya. Kemudian ini kita pengembangan kita juga ke downstream ya. Jadi masih industri sawit dari hulu sampai ke hilir. Ini kita punya rencana untuk pengembangan. Kita ada vaksinasi produk, trading ya. Kita investasi kita di berbagai bentuk memang, tapi dari integrate, dari hulu ke hilir. Jadi ke downstream. Trading juga menaikkan pendapatan kita. Kalau kita IPO kemarin sekitar 2018-19 itu sekitar omset kita, sekitar pendapatan ya 4 triliun lebih. Tahun 2000 kemarin, tahun 2021 sudah mencapai 7, sekian triliun. Tahun ini kita rencanakan pendapatan kita bisa naik lagi menjadi di atas 10 triliun. Jadi angka itu loncatannya besar karena apa? Karena didukung oleh banyak pihak. Kita ada bisa terbit MTN. Kemarin kita ada terbit medium note ya. Kita terbit, kita mendapatkan dana untuk mendukung lagi untuk modal kerja kita. Nah, ini CSR kita ya. Ini materi presentasi kita saja yang saya kira cukup untuk saya punya presentasi. Saya nggak mau ambil banyak waktu, semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Nah, selain grup ini, Pak Yusli juga adalah Ketua Yayasan Universitas Mahkota Trikomungkul ya. Bukan hanya di bisnis, tapi Pak Yusli dan beserta Mahkota Group juga menjalankan misi sosial pengabdian kepada masyarakat berupa pendidikan, dan banyak di pendidikan ya, sekolah dasar, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi, dan ribuan siswa sudah berhasil disupport oleh sekolah maupun universitas dari Mahkota Trikomungkul. Nah, presentasi selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh Pak Ridwan Goh, CEO Magdaneme TBK, dan di sini juga saya percaya banyak hadir pengusaha yang luar biasa. Ada Pak Hari juga dari PT GSU, luar biasa, lemarinya menjadi top bestseller sekarang, perbaikan di manajemen sangat bagus. Ada Pak Hendra, Pak Siswanto, semua pengusaha top. Pak Johnson juga ini ada 13 cabang di Indonesia, sudah 13 cabang ya di logistik services ya, darat, laut dan udara. Kemudian ada dari juga rumah sakit ya, Grand Medica ya, dan Mitra Medica, luar biasa. Jadi saya percaya semoga, dan ada juga pengusaha-pengusaha top Kota Medan, saya percaya ini pasti akan bermanfaat. Kita akan lanjutkan ke Pak Ridwan Goh, ini luar biasa sekali. Magdaneme Indonesia Tbk adalah menjadi sebuah perusahaan di mal
sarung tangan itu sekarang yang terbesar bukan di Indonesia, di dunia. Luar biasa. Di bawah kepemimpinan Pak Ridwan Go sudah mendapatkan penghargaan bukan hanya di Indonesia tapi sudah Asia. Dan pada saat go public IPO, saham yang diperjualbelikan di masyarakat itu cuma 40 miliar. Informasi dari Pak Pintor ya. Saya tanya dulu ini, pastikan dulu. Waktu itu asetnya 200 miliar, 200 lebih miliar 2018. Dan sekarang market cap-nya 3,5 T. Luar biasa ya. Dari papan pengembangan sekarang menjadi papan utama. Jadi sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Pintor. Sekali lagi Pak ya, jangan tunggu besar menjadi IPO, tetapi IPO menjadi perusahaan yang menjadi besar. Perusahaan Jakarta, seluruh Indonesia itu semua besar karena IPO, professional management, selalu inovasi, melakukan perkembangan. Di Surabaya juga sama, ada Cleo, kemudian ada Avian, Pak Hermanto Tanoko, selalu itu buat perusahaan besar IPO kan, perusahaan besar, perusahaan menjadi profesional IPO kan, menjadi grup perusahaan yang sangat besar sekali. Yakin dan percaya itu. Walaupun tantangan itu pasti ada ya. Mari kita sambut Pak Ridwan Go. Ya, Pak. Oke, selamat siang menjelang sore ya semua teman-teman inti, Bapak Ibu pengusaha, selamat siang. Ya, jadi tadi luar biasa ya, saya dengar ada sharing session dari Pak Rusli, sahabat saya, luar biasa. Kemudian dari Pak Pintor, dari regulator, bagaimana untuk IPO, step-stepnya. Mungkin di sayanya, saya lebih ke post IPO-nya, setelah IPO. Tadi kan sudah ada pre-IPO, during IPO sama setelah IPO ya. Jadi mungkin sedikit teknis ya, saya akan paparkan kinerja Mak Dynamics. Bisa lihat di layar ya. Oke, jadi PT Mak Dynamics ya itu perusahaan yang bergerak di bidang industri manufaktur, cetakan sarung tangan. Jadi kita bukan produksi sarung tangan, namun kita produksi malnya yang terbuat dari porselen, dan kita pertama berdiri tahun 2002 ya, sampai sekarang sudah almost 20 years ya kita berdiri. Itu adalah gambar produk kita ya. Kemudian ini visi-misi kita ya, PT Mak Dynamics untuk menjadi leader ya global market untuk cetakan sarung tangan dan selalu memberikan value ataupun nilai tambah kepada stakeholder ya. Dan ini visi-misi kita. Dan ini gambar produk kita. Mungkin banyak yang belum tahu ya. Dalam proses production atau membuat sarung tangan, mereka memerlukan dua, satu latex, satu cetakannya, dan kita produksi cetakannya atau emas. Ini terbuat dari porselen ya. Memang ini cukup unik ya, kita satu-satunya di Indonesia. Dan ini production, ini facility kita. Pertama kita berdiri tahun 2002 itu di sebelah kiri, pabrik kita berada di kawasan industri Medan Star ya, Tanjung Morawa, dengan luas area sebesar lebih kurang 1,5 hektar. Dan di tahun 2019 kita melakukan akuisisi lahan baru di Desa Dalus 10 Tanjung Morawa atau Jalan Arteri Kuala Namu yang tidak jauh dari pabrik sebelumnya ya, dengan luas lebih kurang 10 hektar. Dan dengan utilisasi 3 pabrik ini kita berhasil memproduksi sebesar 2 juta pieces cetakan yang tadi lihat mal itu 2 juta pieces per bulan jika fully utilisasi ya. Ini adalah BOC kita, Mr. Jim Camping sebagai founder ya, kemudian Pak Dompak yang ada di sini sebagai komden. Kemudian di BOD saya Ridwan Go sebagai CEO dan Presiden, saya dibantu oleh Pak Sutioso dan Ibu Cahaya sebagai Director. Dan dari historical growth capacity Mak Dynamics ya, bisa dilihat dari tahun 2003 pertama kita commissioning produksi dengan kapasitas 50.000 pieces per bulan ya. Karena atas kepercayaan pelanggan, customer ya, kita terus menaikkan kapasitas ya setiap tahunnya dengan CAGR sekitar 21% ya, sampai di tahun lalu 2021 kita berhasil memproduksi 1,4 juta pieces per bulan ya. Ini growth kita. Kemudian kita juga punya kompetitor. Tadi yang dibilang Pak Siandia, kita memang satu-satunya di Indonesia, namun kita punya kompetitor di negara-negara seperti di Cina,
di Thailand ya dan di Malaysia. Namun dari segi kapasitasnya kita jauh melebihi kompetitor ya. Memang kita produsen dengan kapasitas terbesar di dunia. Ya. Ini adalah beberapa keunggulan kita ya. Kita yang the largest in the world, kemudian kualitas kita dan ada beberapa parameter ya. Kemudian customer portfolio kita lebih dari 90% kita melakukan ekspor ya. Produk kita itu diekspor ke Malaysia, ke Thailand, ke China, Vietnam dan beberapa negara lainnya. Jadi pelanggan kita ini semua adalah produsen sarung tangan dengan kapasitas terbesar dunia ya. Jadi seperti di Malaysia, China, Thailand ini semua perusahaan listed di negaranya yang juga merupakan blue chip ya di stock exchange negara-negara tersebut. Nah, ini yang menarik ya kan, financial highlight. Tadi yang saya bilang after IPO ya. Jadi after IPO mungkin di sini saya akan sedikit mungkin yang untuk tahun ini first half 2022 per semester 1 ini kita berhasil membukukan sales revenue sebesar 628 miliar atau naik sekitar 33% dibandingkan first half tahun sebelumnya 2021. Dan kita juga berhasil membukukan net profit sebesar 205 miliar ya, atau naik sekitar 32% compare to first half 2021. Jadi di sini bisa dilihat margin ya, net profit margin kita cukup tinggi, yaitu di angka di atas 35% NPM-nya, dan gross marginnya itu sekitar di atas 50%. Ini menunjukkan efisien dari proses produksi kita. Dan dilihat dari 5 tahun terakhir ya, 2017 kita pertama IPO. Jadi 2017 kita pertama IPO, kita penjualan kita hanya 240 miliar. Ya, net profitnya 47 miliar. Bisa Bapak Ibu lihat sekalian ya, 5 tahun tepatnya tahun 2021 kita berhasil membukukan penjualan sebesar 1,1 triliun dan dengan net profit sebesar 392 miliar. Jadi dari CAGR-nya untuk sales revenue-nya itu 49%. Profit after tax-nya itu CAGR-nya 5 tahun terakhir 68%. Pertumbuhan margin yang dari saya bilang itu setelah IPO memang kita bertumbuh cukup positif ya. Dan dilihat dari proyeksi ya, proyeksi tahun 2022 memang kita di tahun 2021 ini mengalami peningkatan karena adanya pandemi COVID. Jadi pandemi COVID-19 ini menyebabkan demand sarung tangan itu tumbuh secara global, ya maka kita ada kelihatan yang kenaikan cukup signifikan. Dan di 2022 memasuki endemik, memang adanya koreksi ya, karena permintaan sudah mulai stabil, sehingga itu kita proyeksikan penjualan kita 920 M dengan net profit 305 M. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2020 pre-COVID itu masih jauh ya, melebihi target melebihi penjualan di 2020. Dan ini aset ya, aset juga bertumbuh cukup positif. 2017 aset kita itu hanya sebesar 200-an M ya. Dan di tahun 2021 karena kita adanya capex atau ekspansif, capex atau pembangunan secara masif, aset kita di tahun 2021 sebesar 1,078 triliun. Ya, lagi ini yang perlu saya bahas ya. Tadi kan untuk kalau di IPO dari Pak Pintor itu kan tentang GCG ya, Good Corporate Governance ya, yaitu transparansi, kemudian measurable ya, bisa terukur, dan tata cara kelola perusahaan ya secara terorganize ya. Namun sebenarnya dari peraturan bursa untuk kita mungkin ke another level ya. Untuk sebuah listed company itu perlu adanya keberlangsungan. Keberlangsungan itu ataupun ESG, Environmental Social Governance. Itu yang manajemen dari Mark Dynamics komitmen ya untuk menerapkan ESG setelah GCG. Jadi ESG ini Mark Dynamics barusan ya mendapatkan sertifikasi ESG dari Planet Map di UK ya, untuk komitmen terhadap keberlangsungan. Keberlangsungan itu mencakup lingkungan, sosial, dan compliance ya. Salah satunya Zero Waste Program.
Zero waste program yang Mak Dynamics terapkan, artinya dengan waste ya dari sisa cetakan sarung tangan itu yang kita utilisasi dan kita produksikan ke kloset jongkok. Jadi 50% bahan baku kloset jongkok ini kita gunakan melalui waste dari cetakan itu, sehingga itu waste-nya tidak terbuang dan ini bisa menambah nilai ekonomi, bisa kita jual ya dengan kapasitas 51.000 pieces toilet ya, toilet jongkok per bulan. Kemudian ini water treatment ya, sustainability kayak mana recycle, kita menerapkan 3R ya, reuse, reduce, recycle. Air yang kita lakukan di produksi itu 70% itu recycle, 30% fresh itu untuk beberapa proses yang tidak bisa digunakan recycle. Nah, ini juga untuk menjaga keberlangsungan. Nah, kemudian safe energy product, barusan kita akan launch produk cetakan yang kita tahu kelangkaan energi terakhir ini ya, dengan mahalnya energi dan energi yang cukup sangat terbatas, kita juga men-launch produk safe energy product, di mana cetakan kita ini bisa membantu customer ya untuk hemat energi, di mana penggunaan 1000 pieces cetakan kita itu bisa save 0,1 US dollar untuk gas consumption dan juga reduce perbaikan-perbaikan mesin. Inilah yang saya bilang inovasi-inovasi. Mungkin setelah listed kita harus banyak memikirkan apa yang harus kita lakukan selain mungkin GCG, salah satunya ESG ya. Dan ini juga beberapa company activities ya, kita melakukan vaksin massal untuk karyawan kita. Kemudian yang ini zero accident, termasuk di dalam ESG itu ya, jumlah karyawan kita sekarang lebih kurang ada 3.000 orang ya. Kita juga mendapatkan penghargaan ini di tahun ini zero accident dari Kementerian Tenaga Kerja melalui Gubernur Sumatera Utara, di mana proses produksi kita ini selama ini nol terhadap kecelakaan kerja ya. Dan juga beberapa kegiatan CSR. Dan futures plan kita, IPO tadi kan kita harus terus bertumbuh ya. Artinya kita tidak stop. Jadi cara pertumbuhan itu melalui organik ataupun anorganik. Organik mungkin dengan penambahan kapasitas, ekspansi. Dan anorganiknya sebenarnya kita juga ada future plan. Tadi yang Bapak Ibu lihat kan kloset jongkok. Jadi kita plan tahun depan kita akan mendirikan pabrik untuk kloset duduk. Jadi kloset duduk ini marginnya lebih bagus ya. Dengan capex kita 280 M ya, kita rencana akan mendirikan pabrik ini di tahun 2023 atau 2024 ya. Yang mana 50% bahan bakunya juga kita gunakan dari recycle, sisa cetakan sarung tangan. Jadi site plan-nya ini akan berada di samping pabrik kita yang sekarang. Karena ini utilisasinya hanya 50%, sekarang pabrik yang baru ini dengan luas area sekitar 10 hektar, kita hanya utilisasi areanya sekitar 50%. Dan kita juga aktif ya melakukan kegiatan-kegiatan pameran seperti kita lakukan di GLCC tahun 2018 dan akan kita lakukan juga di tahun ini untuk pameran. Kemudian ini setelah IPO ya, tadi yang Pak Serdia bilang valuasinya menjadi tinggi ya. Mungkin yang dulu kita 200M sekarang 3,5T. Jadi banyak fund manager ataupun investor yang tertarik ya untuk mungkin menanamkan portofolionya. Salah satunya Mak Mobius ya. Mak Mobius mungkin kalau yang ada main saham tahu, beliau datang ya eksklusif ke sini untuk untuk diskusi tentang perusahaan ya, tentang performance-nya perusahaan ya, dan juga ada beberapa kegiatan lainnya. Ini juga ada kunjungan dari Apindo barusan beberapa bulan yang lalu. Ya, dan ini yang tadi kita juga setelah IPO memenangkan beberapa penghargaan ya, awards dari IDX, dari Bisnis Indonesia, dan kita juga memenangkan Forbes Asia Top 200 Under Billion tahun 2021 dan Top 50 Best of the Best Company Forbes Indonesia. Sekian dari saya, nanti bisa melalui tanya jawab. Terima kasih. Ya, luar biasa. Terima kasih Pak Ridwan presentasinya ya. Jadi market cap sekarang 3,5 triliun. Yang dari awal itu 200 sekian miliar ya. Berarti naiknya hampir 1.500% ya, 15 kali.
Jadi ya Bapak Ibu, IPO membuat kita menjadi besar, tetapi harus ada catatan, inovasi dilakukan secara terus-menerus, supaya customer, investor itu adalah customer, tertarik untuk investasi dan mau membeli saham perusahaan. Jadi kita growing together bersama para investor, karena investor adalah mempercayai kita untuk dapat kita investasikan, karena profesionalisme, karena kita mampu membuat perusahaan semakin maju dan berkembang ke depannya. Jadi nanti setelah ini akan panelis dari Pak Darmin dan Pak Dompak merupakan ahlinya ya. Kalau Pak Darmin ini bidannya, IPO bidannya ya, karena melahirkan banyak perusahaan itu menjadi IPO. Ya, kita perlu bidan. Kalau melahirkan perlu bidan kan. Kalau untuk IPO kita perlu bidannya. Kalau di IO ya perlu IO-nya juga ya Pak ya. Kalau nggak jadi itu Pak ya. Cari Pak Herman. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk materi presentasi semua nanti akan diberikan sesuai dengan nomor telepon dan tadi yang sudah ada dicatat pada saat registrasi, nanti semua akan diberikan. Pak Bintor, Pak Usli, Pak Ridwan, dan Pak Darmin, maupun nanti evaluasi dari Pak Dompa ya. Dan kegiatan hari ini juga akan didokumentasi oleh Tribun Medan yang luar biasa, tim digitalization. Ya. Tribun Medan, tadi ada Pak Setiawan, Tribun Medan sudah sekarang, digitalization sudah ada 23 juta user tersebar di seluruh Indonesia. Dan membaca koran Tribun itu nggak harus dari Medan, di luar kota Medan, bahkan di luar negeri juga banyak. Dengan YouTube hampir 2 juta, merupakan explosion yang sangat luar biasa di media. Baik, untuk tanggapan dari narasumber 1 dan 2 yang luar biasa, sebelum dan sesudah IPO, tadi jelaskan Pak Ridwan. Jadi kalau kita lihat perkembangan setelah IPO itu memaksa perusahaan untuk berubah, memaksa perusahaan untuk tanda kutip berkembang melalui inovasi, sehingga dua-duanya berkembang sangat luar biasa sekali ya. Baik Makrotatur Tbk maupun Mark Dynamic meraih penghargaan market cap dan valuasi, karena memikirkan lagi akuisisi, bukan memikirkan operasional bagaimana berjalan, tapi akuisisi menjadi sebuah grup perusahaan besar yang disegani di Indonesia maupun di Asia Tenggara maupun Asia. Baik, untuk menanggapi saya persilakan ke Pak Darmin terlebih dahulu. Yes, boleh di sini juga Pak. Kira-kira ini bidannya ini ya. Silakan Pak Darmin. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Saya sebenarnya tukang jahitnya, saya hanya mengutip jasa. Jadi sama dengan kalau di sini ada tukang jahit, kalau bodinya memang bagus, ya tinggal kita benar-benar sedikit, kainnya tidak terbatas, mau bikin apapun bisa. Kita hanya jasa aja, jadi bukan kita yang hebat, tapi perusahaannya memang sudah hebat. Mahkota Group dan juga Max memang sudah hebat. Dan saya baru usia 60, baru. Jadi saya baru usia 60, dan 61, baru. Jadi saya sejak kerja di sini banyak orang-orang kaya di bank yang saya kenal. Saya kan cerita di luar yang belum IPO ya. Kenapa? Saya nggak etis menceritakan nama orangnya. Semua orangnya sudah meninggal. Kalau orang masih ada, saya bisa telepon izin boleh nggak sama dia? Dia boleh. Jadi pada waktu 1987 itu bos saya. Ada 2 keluarga yang baik sekali. Bisnis, saya kalau tak sebut bisnisnya nanti akan Anda tahu. Jadi mereka anak masing-masing sudah besar, mau pisah bisnisnya. Jadi satu bos 1987, 88 kenapa saya ceritakan? 88 itu terjadi devaluasi. Jadi yang bos yang satu gak mau bisnis lagi, dia pindah ke Singapura. Sampai sekarang tinggal di Singapura. Dua-duanya saya kenal baik. Keluarganya dua-duanya saya kenal baik. Anak-anaknya juga berhubungan sampai sekarang cucunya udah. Jadi pada waktu pisahin, orang ini beli $1. Wah, saya ketawa-ketawa. Langsung 4 kali lipat asetnya naik. Jadi yang ininya utangnya $, kesulitan. Minta bank restrukturisasi. Tapi bos ini bilang sama saya, nggak apa-apa. Kalau you punya beli aset, you pegang uang aja. You tidak tahu kembangkan bisnis. Saya sekarang mungkin kalah, dia bilang. Tunggu waktu aja, saya akan kejar dia. Nah ternyata
bosnya sekarang punya sawit, punya ini dan yang di Singapura ya cuma tahunnya taruh deposito, ya di Singapura nggak sampai 1% nggak beli. Jadi ini nggak kedengar oleh kiprah bisnis ya, sudah di comfort zone, ya kan tidak setiap paling tinggi kursnya ya 17.000 pada zaman Habibie, sekarang nggak sampai 17.000 lagi kan. Ya, Anda mau happiness sesaat atau continue growth, happiness terusnya. Jadi itu real story. Dan saya tahu keluarganya semua dan juga saya tahu ini Pak Herman ada saksi hidup. 2018 waktu Dynamic anniversary pertama kan Pak Herman IO-nya saya kenalkan. Saya bilang Pak Herman uangnya beli aja saham makan. Kalau Bapak beli saham Bapak jadi IO, kan terima uang sekali kan. Sekarang beli sahamnya sudah naik berapa puluh kali lipat. Berarti Bapak tidak dapat job 20 kali job pun, aset Bapak naik terus. Dan pada waktu itu saya ingat sekali harga sama 400-an. Sekarang 915 kali 5, 10 kali lipat lebih. Jadi tidur kaya 10 kali lipat. Gak usah stres. Atur ini orang di lapangan, atur event dan semuanya, gak usah stres, aset kaya. Jadi itu yang katakan, yang itu real story. Yang kedua adalah saya udah 30-an tahun selalu kalau sudah IPO, apakah ada konsekuensi hukumnya? Bagaimana kalau proyeksi bisnis itu tidak tercapai? Itu kan sebab Anda kan takut tanda tangan di bank materai kan? Sebab semua direksi tanda tangan sebelum Anda audit, Anda tangan di materai, kasih ke auditornya. Anda yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap laporan keuangan. Sepanjang Anda lakukan, itu kan namanya semua koreksi. Tidak ada jaminan akan capai. Syukur yang mak itu semua over projection. Pencapaian dia melebihi proyeksi, melebihi. Makanya harga sahamnya juga naik semua. Saya cerita satu real story. Admindo itu yang proyek pertama yang saya tangani. Itu Pak Herman juga pernah jadi IO-nya waktu dia launching tahun pertama, public expose, shareholders ya. Jadi begitu Anda sudah go public, setiap tahun Anda wajib menyelenggarakan rapat umum pemegang saham. Jadi yang punya saham ikut, yang tidak punya saham nanti event berikutnya public expose. Public expose itu bisa yang mewah, sama dengan Anda mau merit. Anda mau yang di Marriott mewah, miliaran Anda spend bisa. Anda mau pilih di rumah aja undang nggak bisa. Anda bisa di perusahaan Anda lakukan public expose-nya atau di bursa ya, gratis ada ruangannya. Jadi itu paketnya banyak alternatif opsinya. Admindo itu pada waktu COVID hampir lebih 70% karyawannya kena. Dan dia kena lockdown pabriknya. Dia itu adalah produsen boiler. Pada waktu itu banyak perusahaan lockdown, ekspornya terhambat, tidak ada transportasi, penerbangan nggak ada, dan dia mengalami kerugian. 2020 dia rugi 50 miliar. Rugi. Sepanjang transparansi, ruginya tidak ada manipulasi, itu real business, omsetnya turun dan sebagainya, disajikan apa saja. Jadi RUPH juga disampaikan alasannya apa, presiden ada auditor audit, nggak apa-apa. Pada waktu dia rugi 2021 ini laporan keuangan dia turn around. Jadi 2015 dia IPO. Jadi kalau Bapak Ibu kita ini terus seperti saya katakan saya tukang jahit. Orang tukang jahit, Bapak Ibu kan sudah jahitkan baju, nanti Bapak Ibu kurus datang bayar lagi kan. Ini sama perusahaan-perusahaan ini, kita mempunyai satu bahwa hidup ini harus bukan semata-mata uang. Uang itu penting aja. Jadi yang sudah tidak dapat jatahnya, dia sudah kurus datang kita perbaiki, ya nggak bayar juga, nggak apa-apa. Setiap tahun jadi kita selalu komunikasi, diskusi, sharing dan sebagainya. 2021 dia turn around, modifikasi, lakukan restrukturasi perusahaan, efisiensi dan sebagainya. Dia terbitkan dari boiler, dia diversifikasi produk baru lagi. Sekarang dia sudah untung 5 miliaran. Dia masih kecil 5 miliar. Tapi yang hebat adalah
harga sahamnya IPO 108, dia tidak turun ke 50, tidak turun menjadi di suspend atau delisting. Ada satu perusahaan, saya nggak sebut, saya nggak tahu kenapa IPO sebentar naik digoreng-goreng, sebentar aja turun ke 50, di suspend sekian bulan, dan sekarang sahamnya itu boleh katakan nggak liquid, harganya di 50 aja. Jadi itu perlu di-maintain, perlu kita sebagai profesional mempunyai, sebab selalu saya mengatakan bahwa kita selalu memberikan jasa di atas ekspektasi. Kalau saya mempunyai prinsip, kalau orang menyuruh Anda larinya 1 mil, Anda larinya 2 mil, dia pasti tenang. Jangan ada orang yang larinya 1 mil, you bayarnya 1 mil, ya sudah 1 mil aja, 1,1 juga lebih kan sudah. Jadi kita setiap tahun, dia itu pemegang sahamnya itu di Malaysia, bosnya jarang datang. Anda bayangin, kalau pada waktu COVID, banyak nasabah saya yang kaya khawatir, saya nggak masuk pabrik bagaimana? Saya di Singapura lockdown, nyawa lebih penting, bagaimana bisnis saya? Saya nggak bisa pantau dan sebagainya. Itu Amindo itu bosnya di Malaysia, dan setiap tahun dia kasih kuasa ke saya untuk ikutin mewakil dia untuk RUPS-nya. Demikian juga bisa SIN. Kalau saya salah tolong koreksi ya Pak Ridwan. Pertama kali saya kenal Pak Ridwan itu jabatan GM, General Manager. Setelah itu IPO saya lihat sekali, makanya Anda lihat presentasinya itu luar biasa sekali. Banyak orang mengatakan bahwa itu family business. Bagaimana saya bisa naik karir saya itu? Saya bilang, you lihat baca aja buku Sampo. Liu Kuan-Chang itu 3 saudara. Kenapa? Itu Cao Long dia bisa 5 naga. Dia tidak saudara itu, dia diseganin. Dia bukan keluar, karena dia punya kemampuan. Saya melihat kemampuan itu ada di Paribando, kebukaan. Jadi dari GM dia naik ke Prestige, dan itu fakta berbicara, angka-angka berbicara, laporan keuangan berbicara. Jadi kalau Anda profesional, Anda takut perusahaan go public, Anda nggak punya karir, Anda orang yang tidak berkualitas. Itu hanya menyampaikan pemikiran Anda itu sempit, Anda tidak berkualitas. Orang yang tidak berkualitas yang takut dengan kompetisi. Kompetisi itu akan membuat kita makin maju. Demikian juga kalau saya perusahaan keluarga, saya juga punya satu keluarga. Saya kadang-kadang saya ngomong sama istri saya, sebelum ngomong saya doa dulu. Saya bilang, saya tidak menghujat, saya tidak menghakimin. Kalau saya menghujat, saya menghakimin, nah Tuhan yang tahu. Maafkan saya dulu. Ini papanya meninggal, anak punya 4, anak perempuan dapat sedikit. Itu saya sendiri gak ribut, anak punya 4. Jadi punya prinsip, satu kapal gak boleh 2 nakoda dibagi. Ini anak ini bisa ini gak boleh lagi, ini gak boleh. Jadi masing-masing anak dibagi triliunan. Saya bilang, dan anaknya gak mau 70. Saya bilang sama itu, ini anak generasi kedua tidak mungkin melampaui papanya. Anggap Anda bisa berusaha sampai 90 tahun, 20 tahun. It's a simple mathematics. 1 triliun, misal 4 triliun aja. You kalau melampaui papanya, you grossnya, returnnya 20 tahun harus 400%. Dan saya tahu bisnis dia apa, saya tahu karakter dia apa, saya tahu kemampuan dia apa. Ini gak mungkin lagi. Tidak ada satu anak pun bisa melampaui papanya. Dan zaman bisnis papanya itu make money sampai dia sudah jauh berbeda. It's a different time. Orang tadi bilang, 子孙有子孙的福, pilihan benar. Tapi dia fuknya tidak sebesar fuksi papanya. Ini orang lain saudara. Jadi dia
relasinya sudah beda, zaman sudah beda, style sudah beda. Kalau Anda menganggap Anda itu hebat, orang yang hebat itu adalah bisa menciptakan generasi selanjutnya yang lebih hebat. Anda meninggalkan legacy. IPO ini adalah membuat satu sistem yang bisa membuatkan legacy. Dan juga saya kenal baik dengan Mr. Chin. Pada waktu lockdown Mr. Chin kan 1 tahun lebih di Malaysia. Bisnisnya jalan terus, berkembang terus, dan Pak Ridwan ini tidak ada hubungan darah. Ya Pak Ridwan benar ya, bukan family, benar-benar profesional. Saya melihat prestasinya bagus sekali, dan juga perusahaan mereka sekarang banyak fund manager yang datang mau beli sahamnya dan sebagainya. Jadi Anda bayangkan, kalau Anda menganggap nyawa lebih penting daripada uang, pada waktu Anda fisik tidak hadir, Anda selamatkan diri COVID, kita nggak tahu nanti 5 tahun, 10 tahun apakah terjadi lagi sesuatu black swan event COVID ini yang tidak pernah orang bayangkan, bisa 2 tahun lebih lockdown, Anda punya uang, nggak bisa terbang kemana-mana, nggak bisa masuk mana-mana, Anda 2 tahun di Singapura, bisnis Anda jalan ya. Kalau nggak punya sistem, mimpi besar, bisnis Anda bisa generate money terus. Bisnis itu adalah seni. Kalau bagi yang tulisan Mandarin, seni itu hidup. I itu makna, I makna. Kalau Anda hidup hanya tahu uang saya hebat dan sebagainya, akhirnya sampai suatu saat Anda baru sadar anak Anda walaupun tamatan luar negeri, tapi tidak mempunyai jaringan, tidak mempunyai sesuatu yang tidak bisa diajari secara Harvard pun, itu tidak ditangani, gak akan ada maknanya. Paling susah ajarin bukan anak orang lain, paling susah ajarin adalah anak sendiri, apalagi dia lama di luar negeri, punya dunia sendiri, punya pemikiran sendiri, Anda akan susah mengajari dia. Anda punya nggak mentor-mentor yang dia percaya? Jangan harap Anda suruh teman Anda ajari Anda, dia nggak akan mau dengar. Jadi tempat saya banyak orang titip-titip anak. Nggak saya ngajarin. Saya bilang nggak apa-apa. Kita tabur yang baik, akan tua yang baik. Saya banyak ajari anak-anak orang yang ada yang saya nggak ngerti. Makanya sekarang saya udah 3 tahun nggak masuk kantor. Sekarang saya lagi benahi sistemnya, Pak Pinto. Kalau OJK datang, repot, mana surat pengajuan kamu work from home? Mana prosedurnya? Bagaimana itu? Jadi sekarang saya lagi benahi sistem itu. Bagus juga ada auditnya. Jadi kenapa saya tidak masuk kantor? So, zaman saya itu human. Saya ngakui saya punya kelemahan. Pada waktu saya kerja, awal 1980-an, 90-an dan sebagainya, saya di bank, bos saya itu dari Chase Manhattan Bank, itu kasar sekali, bisa marah pakai tinta merah dulu, fax itu dan sebagainya, disengaja kirim lagi. Bos saya itu pernah, saya nggak sebutin kata-kata yang dia marahin. Kita marahin, kita merasa malu, kita merasa apa yang perlu saya perbaiki supaya jangan kena marah lagi. Anak sekarang yang marah sebentar, besok nggak kerja lagi. Jadi saya kalau masuk kerja, saya masih nggak bisa bebasin daripada apa yang saya lihat. Apa yang saya lihat itu mempengaruhi emosi saya. Jadi anak sekarang, dulu kita kerja sih, main. Anak sekarang main kerja, lebih banyak main daripada kerjanya. Jadi saya nggak mau lihat lagi. Saya lihat ke bottom line-nya. Saya create satu sistem, bisnisnya omsetnya grow, kalau sudah enggak. Nanti perlu Zoom aja lah, meeting dan sebagainya. Kalau enggak, nanti saya lebih cepat minum kopi sama Tuhan kan. Kita nggak mau cepat minum. Saya bilang lah Tuhan, tugas saya di sini masih belum selesai. Banyak orang yang mau titip anaknya untuk saya ajarin. Talentanya saya akan kembangkan. Kalau kita antrinya yang paling ujung lah deh. Jadi
itu yang kita sampaikan bahwa kita senang sekali dampingi Bapak Ibu. Suksesnya IPO itu nggak bisa tepuk sebelah tangan. Saya tahu Bapak Ibu itu ahli, pintar, hebat di bisnis dan sebagainya. Tapi untuk IPO di sini ada regulasinya. Ya kalau Bapak Ibu belajar akan lebih hebat dari saya. Tapi kan Bapak Ibu kan waktunya lebih bagus, sudah saatnya enjoy life. Bapak Ibu belajar, saya sudah belajar hampir 20 tahun lebih. Masa Bapak Ibu mau belajar 20 tahun lagi baru IPO? Serahkan kepada kita aja. Kita nih fee-nya cuma jasa aja kok, cuma jahit. Murah aja fee-nya. Jadi kalau ini semua orang, saya kasih contoh lagi, itu yang rugi ya, rugi juga gak ada masalah. Ya manajer baru bisa turn around. Jadi harga sahamnya juga tidak sempat sampai gocap, gocap. Jadi itu ada trik-triknya. Dan yang kedua adalah saya kan kasih satu contoh bahwa di restoran di Jakarta yang pakai brand ambassador-nya Wulan Guritno itu kecil sekali size-nya. Kalau di Medan mungkin lain lebih banyak outlet daripada dia. Coffee Cart lebih banyak outlet daripada dia. Dia 2021 go public pada waktu pandemik. Tutup restorannya. Rugi. Tapi sekarang masih oke. Bisa tolong ini datanya real. Bukan saya kasih rahasia perusahaan. Go public itu perusahaannya sudah transparan. Datanya siapa aja bisa akses. Ini lihat di sini, ini sebelum go public jumlah modal dia menurut pembukuan 6 miliar 975 juta. Dia lepasin 32% sekian, sahamnya itu 3 miliaran 337 juta 500 ribu lembar dengan harga nominal 10 rupiah menurut akte, dia jual harga 100. Jadi dia kumpulan 33 miliar 750 juta rupiah. Setelah IPO kan lockdown kan, PPKM tutup dan sebenarnya rugi perusahaan. Ini yang ada di Business District, Center Business District Jakarta. Ini struktur perusahaannya, saya skip aja. Bapak Ibu gak usah tahu, nanti kita sebagai tukang jahit, kita punya timnya, ukur badan, kombinasi warna dan sebagainya. Pokoknya serahkan sama kita, sama dengan kalau kita company punya acara, kita serahkan Pak Herman, itu saya nggak pernah tahu, rantau, pokoknya the best acaranya. Itu ada timnya yang kerjakan. Jadi ini ada Wulan Guritno, dia komisaris independen, nggak punya saham di sana. Ini dia mempunyai dia mempunyai warrant. Ini exercise 2024. Kalau itu bisa di exercise, tambah modal lagi, itu akan publiknya akan menjadi sekian. Ini laba per 6 bulannya ada ratusan juta. Mungkin bisnis Bapak Ibu ya sebulan juga lebih besar dari itu. Ini contoh. Ini harga sahamnya. IPO di sini 100 turun. Lantaran PPKM lockdown turun, sekarang naik balik. Jadi ada investor lain. Oke, di sini yang beli sahamnya di harga premium, harga lebih tinggi daripada market. Jadi ada dua perusahaan ini, dia execute, dia exit, dia keluar, jual ke sini, dia punya capital gain itu 19, total transaksi 19 miliaran, beli sahamnya, ini keluar, ini punya capital gain. Jadi yang existing itu untung. Jadi kalau Bapak Ibu punya, Pak Heron ingin tahu beberapa grup restoran di sini kan perubahan kepemilikan B1, B2 grup dan sebagainya. Saya nggak mau sebut namanya, saya tahu kenapa dan saya banyak teman ceritain saya. Tapi kan nggak ada hitung-hitungannya, susah. Ini juga jelas ada hitung-hitungannya, teksnya jelas, semuanya jelas. Jadi itu yang bisa kita sampaikan. Kalau Bapak Ibu mau kongko-kongko, belum ada minat, mau persiapannya nggak apa-apa, sama dengan Mahkota Group. Tadi Pak Usli sudah sampaikan di story-nya,
2011 pernah diminta konsultan dan sebagainya, 2018 7 tahun baru go public dan sebagainya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih Pak Usli dan Pak Ridwan. Itu saya contohnya, kalau ada yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih, selamat sore. Baik, terima kasih Pak Darmin. Ya, nanti Bapak Ibu, ini spesial service dari Panit Sekuritas dan Pak Darmin. Itu bagi Bapak Ibu yang ingin mencari tahu go public, bisa nanti langsung hubungi Pak Darmin juga ya, nanti atau WhatsApp ke panitia, nanti akan diaturkan, bisa ada sesi khusus untuk ketemu Pak Darmin. Untuk mempersingkat waktu, saya ke Pak Dompa, Pak Dr. Dompa Pasar Ibu. Silakan Pak. Ya, selamat sore Bapak Ibu. Ya, udah mulai ngantuk ya, tapi masih ada kopi tersedia di luar, bisa Bapak Ibu sambil ngopi ya, sambil kita sharing. Jadi saya mau menanggapi sedikit dari pemaparan dari 3 presentasi tadi. Ada success story tadi ya, kemudian ada dari regulator ya, ada dari Bu Sepet tadi Pak Pintor, terus dari Pak Darmin. Jadi Pak Darmin ini ya guru saya juga ya, senior di sekuritas. Dulu saya pernah di sekuritas, sekarang namanya Mirai Sekuritas, dulu namanya e-trading sekuritas. 7 tahun saya di sekuritas. Jadi saat ini saya rasa saya nggak bicara dari orang-orang yang sukses yang tadi, tapi saya menanggapinya dari akademisi. Kebetulan saja saya sebagai komisaris independen di PT Mak Dinamik ya, dan komite audit di Admindo. Tapi kali ini saya akan menanggapi dulu ya dari sisi akademisinya ya. Ya, jadi tadi sudah kita dengar ya. Jadi sebagai kami orang akademisi ya, go public itu ya sangat menjanjikan ya. Kenapa tadi? Alasannya pertama ya karena alasan keuangan, sumber pendanaan tadi ya. Tadi sudah dijelasin tadi sumber pendanaannya itu ya. Sumber pendanaannya itu bahkan tidak terbatas, tentu ya sesuai kebutuhan lah dan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan itu. Ya, kemudian alasannya yang tadi 2 emiten yang sangat besar yang sudah sukses ya, lagi-lagi saya tidak mau bukan promosi ya ke Mak Dinamik, tetapi udah sukses tadi itu juga berangkat dari modal keluarga ya, dari keluarga, pengusaha keluarga. Jadi ya untuk menjamin ya supaya warisan orang tua itu ya kan bisa terwariskan kepada generasi ya, jadi go public itu salah satu menjadi alasan ya. Tadi udah kita dengar ya. Kemudian secara umum Bapak Ibu di sini banyak bos, banyak manajer yang bagus-bagus ya. Secara umum sumber pendanaan itu ya internal, eksternal gitu ya. Kemudian ada kita dengar hybrid tadi yang disampaikan oleh Pak Pintor ya. Biasanya ada juga off balancing ya, biasanya ini untuk perbankan ya, ketika merger dan akuisisi dia bisa menggunakan dengan surat-surat berharga ya, dengan surat-surat berharga ya. Jadi supaya makin besar katanya yang kecil, apalagi sekarang ini ya, sekarang ini yang kecil kalau tidak berkolaborasi pastilah dia akan sulit mengikuti perkembangan ya. Gimana caranya? Salah satu yang menentukan itu kebijakan di perusahaan itu ya, selain daripada kebijakan investasi dan kebijakan yang lainnya adalah kebijakan struktur modalnya ya. Tidak ada masalah kita punya utang sebenarnya ya, tetapi kan lebih bagus tidak utangnya kecil ya, tetap memiliki perusahaan tanpa harus melepas kepemilikan atau hak kepemilikan kita yang diwariskan orang tua kita kepada kita. Jadi dengan go public itu bisa kita lakukan. Faktor yang mempengaruhi struktur modal itu kira-kira apa nanti yang menjadi Bapak Ibu? Maaf saya tidak menggurui ya, tapi memang ya sebagai akademisi ya perlu mungkin sharingkan ya. Jadi untuk struktur modal suatu perusahaan itu ya tentu ya dipengaruhi oleh tingkat penjualannya, struktur asetnya, tingkat pertumbuhan perusahaannya, ya kemampuan labanya, kemudian kondisi perusahaan dan ekonomi makro dan size-nya ya, ukuran perusahaan. Oke, manfaat go public tadi saya tidak ngulang-ngulang lagi ya. Dalam manfaat go public itu sudah dijelaskan Pak Pintor ya, sangat banyak sekali ya, termasuk tadi itu dari sisi keuangan tadi juga testimoni dari Pak Usli ya.
bagaimana perbankan itu memberikan modal kerja. Ya setelah kita go public itu mereka antri ya, malah antri. Ya kalau dulu kitanya yang ditolak perbankan, tapi sekarang kita yang suruh perbankan antri dulu di luar nunggunya. Itu benar, ya. Ya karena apa? Karena dengan bertambahnya modal, maka kesempatan untuk meningkatkan penjualan dan sekaligus profitabilitas akan kita dapat dengan modal yang kita peroleh dari masyarakatnya. Ya modalnya, ya kan tadi ukuran modalnya kita yang nentuin sesuai dengan kebutuhan kita, ya. Terus kita tidak ada kewajiban membayar bunga, ya. Nah, kita ya kalau laba kita nanti rapat umum pemegang saham akan memutuskan kita bagi atau tidak. Oke, perusahaan yang akan go public itu, ya tadi udah jelaskan Pak Pintor, ya nggak ada masalah, mudah sekali Bapak Ibu, ya. Kalau kita lihat kenapa mudah, indikatornya kita lihat tren go public di Indonesia meningkat terus ya, meningkat terus, ya. Jadi takutnya gimana kita kalau go public nanti nggak fokus bisnisnya, terganggu, ya tidak terganggu. Kan tadi udah disebutkan tadi, serahkan saja kepada profesional. Pak Darmi di sini ada profesional. Tepuk tangan dulu Pak buat Pak Darmi dulu, ya. Jangan terganggu Bapak Ibu, ya. Tadi udah diminta yang mau sedikit pedas boleh, mau sedikit garamnya ditambah boleh, ya. Oke, kemudian regulator itu sangat membantu. Ini buktinya nih pemerintah sangat mendorong bagaimana perusahaan-perusahaan Indonesia itu bisa lebih besar, bisa cepat besar. Ya, Pak Pintor itu selalu keliling itu luar biasa sampai ke tingkat 2 terus keliling-keliling. Biasanya kami ngopi sekali 2 minggu, beliau ini sekarang makin sibuk sekali. Ya, makin sibuk sekali itu sosialisasi. Jadi itu, gitu juga profesi-profesi sangat membantu. Ya, Bapak Ibu profesi sangat membantu. Dalam go public mungkin tadi yang belum tersentuh adalah masalah tadi untuk papan pengembangan dan umum utamanya. Ya, itu untuk komisaris independen. Ini bukan promosi. Ya, tadi ada success story-nya Mak Dinami. Tapi Bapak Ibu mungkin pernah dengar ya kan yang sedikit-sedikit panas ya. Jadi membentuk tim itu, memilih tim itu sangat penting sekali. Ya, saya bersyukur Pak Darmin dulu mengenalkan saya dengan Pak Chin, ya. Ya, kita dari beberapa orang kemarin itu ya kandidatnya ya sampai sekarang saya bersyukur ya dan bisa bertemu dengan Pak Ridwan yang luar biasa ya manajerialnya ya. Jadi yang mau saya katakan membentuk tim itu memang penting, itu menjadi satu rahasia. Pernah dengar mungkin sedikit kisruh di Garuda Indonesia ya, Garuda Indonesia ketika komisaris independennya ya sedikit tidak sejalan atau sedikit apa, bisa kan merana itu, ya sahamnya sampai sekarang merana-rana itu. Nah, jadi ini penting Bapak Ibu, lagi-lagi nggak promosi ya, tapi masih bisa ditambah, ya, masih bisa ditambah. Ya, oke. Ketika mau go public, ya, ketika ingin mau go public itu tadi udah jelasin Pak Pintor, size-nya di mana, ya kan? Ya, tadi perusahaan kecil aja bisa. Apa tadi Pak Pintor ini? Pigijo 9 miliar aja bisa. Ya, tinggal kita pilih aja akselerasi, ya, pengembangan atau papan utama. Ya, jadi Bapak Ibu, saya lihat di Sumatera Utara itu sangat banyak sekali perusahaan yang berpotensi untuk go public. Ya, kemudian tadi udah disampaikan Pak Uslisasi, ya. Mungkin mudah-mudahan Pak Uslisasi ini nanti sangat dimudahkan masuk surga ini Pak. Ya, karena tadi boleh saya katakan tadi transparansi itu tadi ya GCG, dan saya sangat bersyukur sekali dikelilingi orang-orang baik semuanya. Ya, saya di universitas ini orang baik, jumpa Pak Ridwan orang baik luar biasa. Jadi Pigijo aja bisa 9 miliar bisa. Tinggal Bapak pilih ini. Ya, nanti kalau bicara ada rahasia-rahasianya, mungkin gak enak langsung sama Pak Darmin atau sama Pak Pintor, bisa juga sama saya Pak. Ya, nanti Universitas Mahkota Trisno Unggul, ya, memang ini akan saya buat menjadi sesuatu keunikan juga, ya, mahasiswanya harus paham dengan bisnis ini. Ya, kalau mau jadi kaya, masuk pasar modal, ya, kaya yang benar dari pasar modal. Oke, biayanya ini tolong dikoreksi mungkin ya, sedikit lah mungkin bisa bervariasi, tapi tidak lebih dari 5% Pak Darmin ya. Tapi bisa lebih, bisa tergantung tadi di mana. Mau di tempat mewah bisa, mau di tempat sederhana bisa, tergantung Bapak Ibu. Oke, tadi success story-nya Pak Kota Group saya nggak ulang lagi ya, begitu luar biasa. Nanti lagi-lagi saya dibilang promosi, tapi yang jelas memang karena tentu kekuatan tim juga, tapi leadernya itu topnya itu menjadi kami top globe sekarang di dunia ya. Jadi gitu, itu juga
Mahkota Group tadi kita dengar dengan Mahkota Group dari 3-4 pabrik ya sekarang terus berkembang dan luar biasa ya. Universitas Mahkota Trikom Unggul juga merasakan itu. Jadi jangan segan-segan Bapak Ibu datang ke Universitas Mahkota Trikom Unggul ya, diskusi. Oke. Sebagai akademisi inilah keunikannya ya, nggak mungkin saya mengikuti orang bisnis semua dan lain ini. Saya mau menunjukkan fakta dari ya riset akademik ya, yang menunjukkan ya ada beberapa di sini. Nah, saya nggak usah sebutkan ya, saya sebutkan. Tapi financial performance-nya ya setelah go public itu menunjukkan lebih baik setelah go public dibanding sebelum. Ini ada beberapa nih penelitian yang ditunjukkan di secara akademik. Jadi nggak usah diragukan. Pasti percaya sama guru ya, masih percaya sama dosen ya pasti lebih percaya. Jadi yang ini nggak ada nggak ada pesan-pesan ininya, iklannya nggak ada. Ya artinya kesimpulannya ya Bapak Ibu, go public itu bagus sekali. Tapi ini ya Bapak Ibu, tadi saya katakan kita di dunia ini tentu kita ada rencana kita ada rencana yang di atas ya. Kalau kita menjadi founding stockholder itu ya atau pemegang saham mayoritas itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya. Jadi ini kalau go public ini memudahkan kita masuk surga Bapak Ibu. Kenapa? Saya ngajar pasar modal capital market di kampus, saya katakan kamu harus mendoakan orang-orang yang telah menggopublikan perusahaannya. Kenapa? Dengan go public dia ekspansi. Dengan ekspansi banyak lapangan kerja dibuka. Ya, jadi banyak diselamatkan orang-orang. Ya, kemudian itu lagi transparansi semakin terbuka. Ya, jadi biasanya yang pemilik atau pemegang saham mayoritas dia ya akan takut melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Ya, earning management, ya dan lain-lain. Mungkin kalau tadi disinggung, bukan saya yang memulainya Bapak Ibu ya. Tadi mungkin kadang-kadang kita mau berapa pembukuan mau kita buat gitu. Tapi nanti dengan go public ya kan berkat itu melimpah karena memang kita ikuti transparansi dan GCG tadi. Percayalah. Ya, percaya bukan hanya mau ngomong memang. Karena mau perlu kita exercise melakukan GCG itu ya, perlu. Jadi nggak usah takut. Kemudian bursa nggak langsung nindak kok. Ya, nggak ada langsung nindak Bapak Ibu. Yang penting tim Bapak Ibu solid. Ya, jangan ada yang cari gara-gara di dalam kan. Kalau ada yang cari gara-gara di dalam repot itu. Ya. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya ya Bapak Ibu dengan 9 miliar apalagi lebih rencana go public itu sangat layak untuk Bapak Ibu pertimbangkan. Ya, terima kasih Bapak Ibu, mungkin terlalu singkat karena waktu kita sangat sempit, lebih bagus tanya jawab. Saya serahkan kepada Pak Sekda luar biasa. Terima kasih Pak Dr. Dompa yang luar biasa. Ya, Bapak Ibu semuanya ingat pesan Pak Rektor. Kalau mau masuk surga harus apa? Jadi mudah-mudahan kita semua ketemu di surga ya. Oke, Bapak Ibu, kita sudah sampai di penghujung acara. Sudah lengkap presentasi kita, presentasi yang luar biasa, Pak Pintor, Pak Usli, Pak Ridwan Go, Pak Darmin, panelis dan Pak Dompa. Kita memberikan kesempatan untuk 2 pertanyaan ya. Kita sementara buka 2 pertanyaan untuk Bapak Ibu semuanya. Jikalau ada yang ingin bertanya tentang IPO, silakan. Di sini hadir di depan kita semuanya adalah pakar-pakarnya yang sudah memiliki pengalaman di bidang IPO dan go public. Silakan Bapak Ibu ya. Yang ingin bertanya tentang IPO silakan. Kita berikan 2 pertanyaan. Ada Pak Joni? Boleh ya Pak Joni, silakan. Ini kan banyak pakarnya, jadi kalau kita misalnya lebih serius mau mendalami gitu, yang mana mau kita cari ya? Lebih Pak Darmin terlebih dahulu. Ya, Pak Darmin bisa diskusi. Kalau Pak Usli jam terbang udah sangat tinggi Pak, jadi waktu terbatas. Tapi boleh ya, kalau ada kesempatan boleh ngobrol ya. Kalau Pak Usli sama Pak Ridwan kan mereka sudah praktisinya, CEO-nya. Kalau untuk peraturan legalitasnya dan sebagainya, prosedurnya bisa Pak Darmin. Nanti Pak Darmin akan aturkan ketemu Pak Dompa dan Pak Pintor yang sebagai otoritasnya gitu. Silakan nanti Pak Darmin bisa berikan nomor yang bisa dihubungi ya Pak ya, atau mau disebutkan sekarang Pak? Boleh ya Pak ya?
Terima kasih Pak Sengit, terima kasih Pak Joni pertanyaannya. Ini prospek IPO. Jadi kita bisa nanti rame-rame beli saham IPO-nya, rame-rame kaya. Jadi saya analogikan kalau Bapak Ibu fitness, saya itu personal trainernya. Pak Riwan dan juga Pak Husli adalah orang yang ikutin personal trainer, gymnya yang sudah success story. Dia ceritakan tubuh saya sehat dan sebagainya. Tentu setelah Anda dengar, Anda mau ke gym, tentu tidak cari mereka, cari personal trainer ya. Jadi demikian. Jadi kalau mau go public itu harus punya license. Sama dengan dokter yang praktek harus punya izin praktek, spesialisasi yang sesuai dan semuanya. Jadi kita di Paniskudias punya izin untuk proses go public, dan kita individu juga punya izin. Sama dengan rumah sakitnya punya izin praktek, dokter yang mengoperasikan juga punya izin. Jadi kita punya satu tim. Jadi Bapak Ibu datang ke kita, bisa aja kumpul-kumpul. Kita khusus untuk Bapak Ibu yang di sini ikut peserta lain, kita bisa namanya pre-diagnosis. Kita kumpul, Bapak Ibu sajikan datanya yang terbatas. Kita akan sign satu namanya non-disclosure agreement, NDA, namanya apa-apa data yang Bapak Ibu berikan, kita tidak akan sajikan ke pihak luar. Kita akan jaga kerahasiaan. Jadi di antara kita yang diskusi, itu namanya NDA. Kita punya agreement, kasih Bapak Ibu pegang, untuk rasa nyaman supaya data ini tidak beredar kemana-mana. Jadi kita adalah bertindak secara profesional. Kita akan diagnosis, kita akan sampaikan kira-kira ini IPO-nya mau lepasnya bagaimana dan sebagainya. Setelah itu Bapak Ibu akan ceritakan. Yang jalankan bisnis kan Bapak Ibu sendiri. Saya punya impian 5 tahun mau kembangkan bagaimana dan sebagainya. Perlu pabrik, perlu ini berapa dan sebagainya. Saya bisa dari laba saya internal sources-nya berapa. Apakah wajar gak bisa dapat gak jual di market. Jadi kita akan lakukan apakah ini sahamnya bisa ditampung oleh market. Dan yang kedua adalah suksesnya IPO tidak terlepas daripada cara pendistribusiannya. Sama dengan properti. Kalau saya ceritakan properti, Bapak Ibu akan lebih mudah ingat. Lokasi yang bagus properti, tapi manajemen pengelolaannya tidak bagus, landscape-nya gak bagus, fasilitasnya gak bagus, orang yang belinya juga tidak tepat, semuanya spekulan, nanti gak akan kembang, gak ada yang buka bisnis, gak ada yang tinggal dan sebagainya. Setahun itu sepi terus, orang gak akan naik. Jadi mungkin awalnya itu yang terjadi, naiklah kencang, digoreng. Sudah itu gak ada yang buka toko, gak ada yang tinggal, gak ada landscape yang bagus, gak ada fasilitas dibangun, habis dasar. Kita tentu tidak mau demikian. Jadi kita akan ceritakan ini apa yang pilar-pilar pendukungnya. Kita akan ceritakan, jelaskan supaya itu bisa continue suksesnya. Baik. Ya, terima kasih. Pak Darmin, nomor teleponnya yang penting Pak. Bapak Ibu bisa kontak kita di 081 988 0878 di nomor Excel. Satu lagi 0822 7708 2062 itu yang Telkomsel. Oke, terima kasih Pak. Baik Pak Darmin. Baik Pak Darmin, terima kasih. Ya, semoga bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Dan ini K3 kan luar biasa. Sudah ada berapa cabang? 10 ya? 8 ya. Nanti 10 bakalan IPO juga. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan mungkin Pak Ewin? Boleh, Bu Madini silakan. Pak, ya. Pak Leo, ini Bu Madini. Ini di. Selamat sore. Saya mau tanya ke Pak Pintor ya, sedikit ya Pak ya, boleh ya? Kalau perusahaan go public, kita sebagai investor, kita kan beli saham IPO-nya. Tujuan kita memiliki, kalau biasanya kita lihat itu perusahaan go public kan udah bagus baru bisa go public. Kemudian makanya kita membelinya di harga IPO gitu ya. Tapi belakangan ini saya lihat kenapa justru
sesudah IPO, bahkan di hari pertama itu bukannya naik harganya, ARB malah ya Bu ya? malah ARB Pak. Jadi kita sebagai investor jadi berpikir gitu ya Pak ya, sebenarnya ini kan go public, kenapa justru kita investor mau membeli, nampaknya bagus, tapi malah ARB, jadi menyebabkan perusahaan investor menjadi rugi gitu Pak. Itu aja Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Sorry kalau ada salah. Memang 43 perusahaan yang tercatat dari Bursa Efek Indonesia. Kalau dari faktanya sebenarnya Bu, hanya 10% dari 43 itu yang jelek waktu IPO, harganya justru turun. Itu udah ada data statistik dari kita. Cuma kebetulan 10%-nya ini pengaruhnya negatif kan, karena dia ARB lah ya bisa dibilang. Nah, ini pertanyaan banyak sekali Bu. Sebulan ini saya kena pertanyaan ini terus nih. Jujur saya kena sebulan pertanyaan ini banyak sekali. Karena ada tulisan dari Teguh Hidayat lagi kemarin rame kan, kalau sempat baca itu. Dari kami biasanya bilang gini, kalau Bapak Ibu yang mau beli saham IPO, tolong dibaca juga prospektusnya. Ini bagus tapi pasti Ibu nggak baca semuanya. Pasti nggak baca semuanya, kebanyakan nggak baca semuanya. Ada di prospektus itu yang menurut saya harus Ibu baca sampai detail. Jangan hanya baca prospektusnya di ringkasan semata. Biasanya yang simpelnya sih baca ringkasan biasanya gitu. Nah, ada di prospektus itu bahasanya resiko yang dihadapi dari si emiten ini akan listing. Nah, biasanya bahasanya diperhalus nih Bu. Iya nggak sih Pak? Saya baca seperti itu biasanya. Jadi ada resiko. Resiko apa yang paling fatal dari bisnis ini kalau menjalankan bisnis ini? Ada tuh. Cuman bahasanya diperhalus gitu. Ini yang harus ditelaah oleh investor. Maksudnya ke arah mana nih? Nah, kalau dari bursa, pertama bursa itu tidak boleh menolak atau melarang. Kalau dia sudah sesuai dengan persyaratan, ya kita wajib menjalankan, ya dia udah layak IPO, ya udah wajib. Nah, masalahnya IPO nanti itu dia ternyata turun bunga dini, itu udah mekanisme pasar. Nah, mekanisme pasar satu-satunya yang tidak bisa diintervensi oleh bursa adalah mekanisme pasar. Kalau kejadian di luar dari mekanisme pasar dan dia termasuk kejahatan pasar modal, itu bisa kita lakuin tindakan. Nah, kalau yang ARB jatuhnya udah mekanisme pasar. Saya tahu sih ya, karena sebulan ini saya dapat banyak pertanyaan persis seperti Ibu Ngadini lah. Gitu, baik secara offline gini dan di DM Instagram ataupun Japri gitu. Karena memang, tapi dari faktanya enggak kok, dari 43 cuma 10% lah yang ARB. Cuman 10% ini kerasanya lebih besar dibandingkan yang 90%-nya. Jadi orang melihat 10% ini luar biasa banyaknya gitu. Bu Ngadini, tips dari saya kalau mau beli saham yang IPO, coba dibaca, jangan yang paling depan. Biasanya kita kan berapa sih IPO-nya, siapa underwater-nya. Paling banyak ini yang saya tangkap nih kalau investor mau beli saham IPO nih. Siapa underwater-nya, berapa harga IPO-nya, berapa share-nya, kemudian dia tujuan IPO-nya untuk apa. Cuman ini nih, 5 inilah biasanya yang sering dibaca investor awal. Nggak sampai baca ke resikonya. Kalau saya biasanya suka kasih tahu, coba baca sampai ke resiko. Ada tuh satu poin, bukan satu poin lah. Resiko yang dihadapi oleh si emiten. Nah, bahasanya pun dibuat di situ diperhalus kalau saya bilang. Sebenarnya ada resiko besar juga dari bisnis ini. Cuman dibuat semenarik mungkin sama prospektus biar kesannya tidak terlalu besar resikonya. Padahal ada resiko besar juga di situ. Be careful lah ya. Iya, jadi tetap kalau mau beli saham IPO hati-hati, Bu Ngadini. Ini nampak nih Bu Ngadini ini IPO hunter berarti. Gitu. Tapi itu ya Bu. Jadi tetap harus dibaca juga resiko dari bisnis si perusahaan. Ada resiko bisnisnya, pasti setiap perusahaan kan ada resikonya. Gitu. Nah, resiko apa yang paling besar dari bisnisnya ini karena akan mempengaruhi, jujur. Gitu. Cuman kita investor biasanya jarang baca sampai ke sana sih. Itu ya Bu. Baik. Makasih ya Bu. Baik, Pak. Oh ya, ada tambahan sedikit dari Pak Darmin.
Mungkin saya tambahkan dari segi angka-angkanya, kuantitatifnya, supaya lebih mudah dipraktekkan. Yang jeleknya kan demikian, yang bagus itu cuma dapat 1 lot, kan? Yang jelek itu dapatnya banyak. Jadi yang mau turun itu ada duitnya 1 miliar, mungkin kasih 500 juta. Ada rugi 10% udah kena kan, 50 juta ruginya. Jadi sebagai investor itu uang-uang kita loh. Jadi investor perlu tahu resikonya, investor perlu melakukan PR-nya. Yang paling sederhana adalah kalau data dari statistik itu kan 10%-nya rugi. Kita lebih konservatif anggap 20% rugi. Anda mau order misalnya 50 saham 10. Jadi mudah itu ada simple mathematics. Lantaran saya lama di bank, saya ahlinya di analis kredit business risk. Jadi saya datang ke pabrik orang, ini bisa kasih kredit gak, dia bisa bayar gak, itu bisa. Jadi itu kerjaan saya hampir 13 tahun dulu. Jadi cara mudah, jadi ibu kan tidak mungkin semua harta ibu masuk di IPO kan. Jadi ibu alokasinya sama dengan kesehatan. Kan kalau kita mau makan enak, gorengan, tadi baru saya sama anak saya di hari Iris Bar itu di CP makan itu taker gitu, ada gorengan itu enak sekali, gorengan itu kaki babi itu, tapi kan itu kolesterol. Tapi jangan makanlah satu orang makan habis semua, yang makan sebatas ya secukupnya. Jadi kalau tidak ini nggak makan juga itu kita senang kan, no fun sekali itu kan. Jadi bagaimana membalancing funds dan risknya. Jadi misalnya ibu mau 50, ibu simulasi aja, kalau yang bagus-bagus itu saya ordernya cuma dapat 1%. Kan misalnya saya mau order 5 juta, 1% kan 5 juta. Itu naik ARB, kan paling tinggi ARB kan. ARB ibu jual lah, atau ARB-nya 2 kali atau ya anggap ARB 30% ibu jual. Jadi 80% yang dapat 1% itu ordernya 5 juta, ibu angka aja, masukin Excel, keluar kan totalnya berapa. 20% ibu juga bid 500 juta, dapatnya 50%. Rugi gak bottom line-nya? Ini anggap cost of doing business, ini biaya operasionalnya, rugi itu cut loss, rugi. Kalau rugi, ya ibu lebih hati-hati. Mungkin yang bid itu yang bisnis yang aneh-aneh itu, yang belum ada modernnya di market. Ya misalnya kalau ibu kan lihat, saya kasih contoh misalnya STAH, kenapa naik pentingnya? Sawit lagi hot, oke. Kedua, PE ratio-nya, artinya harga saham itu dibandingin laba per lembar saham. Pada waktu IPO-nya, kita katakan, kita ngerti, ini mungkin baca dari lihat IPO itu, mungkin IPO-nya strategik, nanti panjang lagi ceritanya. IPO-nya strategik, atau underwriter-nya malas jualan, kok murah sekali, diskonnya banyak sekali. Jadi di sektor CPO, London Sumatera, Ali dan sebagainya, PE ratio-nya 9 sampai 11. Dia PE ratio-nya 5, sekian, 6 aja, berarti kan ada diskon 40%. Jadi ya masuk bidnya lebih banyak. Tapi kalau PE ratio-nya sudah ratusan, perusahaannya lagi rugi, ya pikir-pikir dulu, kalau mau ambil, ya masuk, itu ambil resiko sendiri. Kan misalnya Bukalapak, saya buka aja, itu kan masih rugi, GoTo masih rugi. Dan dia jelas-jelas nyatakan, itu investor yang beli saham kita jangan harap 5 tahun ke depan untung, perusahaannya rugi. Dia udah jelaskan, Anda kan sudah siap dengan risiko kan. Kalau demikian ya iseng-iseng lah, yang sini bid 500, itu bid 100 juta lah dan sebagainya. Tapi kan dia naik juga 2 hari kan, dia 2 hari kasih untung loh. Kalau kita nggak mau keluar, sudah kasih cuan mau keluar, ya masuk perangkap dia. Jadi simple matematik, kita nggak bisa kontrol. Kalau kita di lautan itu nggak bisa kontrol cuaca, gelombang, kontrollah daya dayung kita, uang kita, hitung-hitungan. Mobilnya berapa dan sebagainya. Kalau bisnisnya masih rugi ya jangan masuk. Kita punya pilihan kalau kamu mau join. Kalau ya kita salah hitung, nggak mungkin kita untung semua, nggak mungkin. Kalau salah hitung ya itu rezeki orang. Jadi pakai ada Excel simulasinya, mau 50 apa dan sebagainya, berapa yang mau kita masuk di sana. Jadi itu kira-kira sharingnya. Terima kasih. Baik, Pak Darmin, semoga pembicaraan hari ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya yang
Ya, terima kasih ya kepada seluruh narasumber, panelis yang luar biasa memberikan paparan pengalaman yang luar biasa. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bapak Ibu ya yang sudah hadir. Semoga ini bermanfaat dan kita semua masuk surga. Thank you.